Peran TNI dalam penanganan terorisme sedang dibahas di DPR. Polri meminta Pansus mempertimbangkan hukum internasional terkait terorisme dalam ranah criminal justice. Banyak orang yang mengambil kesempatan menjual informasi bagaimana proses pengambilan janji kan akan menunjuk hakim yang sesuai dengan keinginannya. Nah, itu perlu pembuktian itu. Dalam sidang kasus suap pada staf Mahkamah Agung Andri Tristanto terungkap pengaturan dan pemilihan hakim di MA. Hakim Artijo dihindari para koruptor. Selamat malam pemirsa, DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Terorisme di mana peran TNI menjadi salah satu opsi dalam perubahan undang-undang ini. Sementara dalam persidangan kasus di Pengadilan Tipikor kemarin terungkap modus suap yang bertujuan memilih hakim dalam kasus di MA. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News. Saya Zelda Savitri. Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme mempertimbangkan memberi kewenangan penindakan bagi TNI dalam penanganan terorisme. Sementara itu Polri meminta Pansus mempertimbangkan hukum internasional terkait hal ini. Sedangkan TNI menilai terorisme tidak lagi bisa disebut sebagai kriminal biasa. Panitia khusus DPR yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme mempertimbangkan untuk memberi kewenangan penindakan bagi TNI dalam penanganan terorisme. Hal itu dinilai sejalan dengan Undang-Undang TNI yang menyebut TNI memiliki tugas mengamankan negara. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa terorisme saat ini tidak bisa lagi disebut sebagai tindakan kriminalitas semata, tapi sebagai bentuk ancaman bagi negara. Dalam hal ini saya mengingatkan bahwa kita jangan menganggap teroris itu seperti dulu. Dulu teroris adalah kriminal luar biasa, tapi ada kata-kata kriminal. Sehingga proses hukum, tindakan dan sebagainya, hukum pidana. Alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih menganggap teroris adalah kriminal. Seharusnya kita sudah berpikir teroris adalah kejahatan negara. Sehingga diatasi oleh berbagai komponen. Sementara itu Polri menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah dilaksanakan, mulai informasi intelijen hingga penindakan di lapangan. Terkait wacana pemberian hak penindakan kepada TNI, Kadif Humas Polri Boy Rafli Amar yakin Pansus DPR akan memperhatikan banyak aspek termasuk hukum internasional maupun masukan dari masyarakat. Berkaitan dengan masalah panitia rumus dari RUU terorisme, semua kan dilaksanakan dengan mencermati, mendengarkan, memperhatikan berbagai aturan-aturan yang sifatnya global, internasional, berkaitan dengan hukum yang berlaku di negara kita, berkaitan dengan masukan-masukan dari organisasi masyarakat. Sementara itu, Beni Kaharman, anggota Pansus dari fraksi Partai Demokrat menyatakan TNI tidak perlu diberi hak penindakan tersendiri. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sebaiknya jika dibutuhkan saja. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, tentu sedapat mungkin kita akan mengedepankan peranan institusi kepolisian sesuai dengan undang-undang juga. Kalau pada saatnya TNI itu dilibatkan, maka itu semata-mata karena permintaan, karena ada analisis kebutuhan dan ada situasi yang mengharuskan pihak kepolisian meminta bantuan pihak TNI. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, selama ini Polri kerap melibatkan TNI. Di antaranya dalam operasi Tinombala yang baru saja berhasil menembak mati Santoso, pemimpin dari kelompok teroris di wilayah Poso. Tim Liputan Metro TV.
Peran TNI dalam pemberantasan terorisme diusulkan diperkuat dalam draft revisi Undang-Undang Terorisme. Keberhasilan Operasi Tinombala yang merupakan gabungan TNI dan Polri bisa jadi menjadi cerminan bagi para legislator di Senayan. Lalu bagaimana dengan konsep kejahatan terorisme dalam ranah criminal justice yang tentu saja merupakan wewenang dan tugas Polri. Namun tentu saja peran TNI sangat diperlukan terutama dalam kondisi-kondisi khusus di luar kemampuan Polri. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Hadir di studio mantan Kepala BNPT Ansyad Mbae. Selamat malam Pak Ansyad. Selamat malam. Dan juga ada pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ali Wibisono. Selamat malam Pak Ali. Dan nanti akan bergabung bersama kami anggota Pansus RUU Terorisme Nasir Jamil. Namun sebelum kita mulai perbincangan dan diskusi di studio, kita ikuti dulu pemaparan data dan fakta yang disampaikan Rifai Pamone. Rifai. Zelda dan selamat malam para narasumber. Kita mengetahui bahwa revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang terkait dengan pemberantasan tindak terorisme ini sudah dimulai sejak adanya peristiwa bom di wilayah Tamrin, Jakarta di awal tahun 2016. Lalu kemudian mengemuka lagi pada saat pemerintah melalui kepolisian dan juga bersama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Tinombala berhasil melumpuhkan pimpinan dari Mujahidin Indonesia Timur, pimpinannya yaitu Santoso, dipastikan tewas dan kemudian memang Operasi Tinombala di wilayah Poso, Sulawesi Tengah ini masih terus berlangsung. Yang menarik adalah pada saat kita melihat keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di dalam tindak pemberantasan terorisme ini, kemudian kami menghantarkan tema hari ini adalah terorisme dan juga militerisme karena ada pro dan kontra di sana. Kita lihat yang pertama, saya akan tunjukkan kepada pemirsa, narasumber dan juga Zelda bagaimana sebenarnya rancangan undang-undang anti terorisme khususnya pada pasal 43B ayat 1. Di situ menyebutkan secara jelas bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan sejumlah lembaga lain baik kementerian maupun non-kementerian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi di sini bisa kita lihat terasa kedudukannya setara antara Polri dan juga TNI bersama dengan lembaga-lembaga lainnya. Lalu kemudian pasal inilah yang menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi tersebut salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi. Di dalamnya ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan terkait dengan hak asasi manusia dan juga masalah hukum di tanah air, mulai dari imparsial, ada kontras di dalam hingga Komnas Hak Asasi Manusia. Apa yang menjadi alasan utama kontradiksi ini muncul? Saya akan tunjukkan kepada Anda setidaknya 4 poin di dalamnya. Versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi menyebutkan penanganannya akan semakin represif apabila TNI terlibat di dalamnya, kemudian berpotensi rentan pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah merusak mekanisme criminal justice system karena selama ini tindak terorisme di Indonesia masih dianggap sebagai tindak kriminal atau tindak pidana. Dan satu lagi yang menarik adalah pelibatan TNI sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional tahun 2004 atau yang termaktub di dalam nomor 34, tepatnya di pasal 7 ayat 2. Lalu mengapa kemudian Indonesia harus menganggap terorisme ini sebagai sebuah tindak kriminal atau tindak pidana umum dan bisa dikatakan biasa, lalu bisa di dalamnya penegakan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di garda terdepan? Dikarenakan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000 hingga 2002 telah mengeluarkan rekomendasi berupa 16 konvensi yang resolusinya untuk melawan terorisme sehingga menganggap terrorism is crime and criminal must be brought to justice oleh penegak hukum. Lalu Indonesia sendiri, di slide terakhir saya akan tunjukkan, telah meratifikasi 7 resolusi dari Dewan Keamanan PBB tersebut sehingga lahir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang akan segera direvisi. Terorisme di Indonesia dianggap sebagai tindak kriminal atau tindak pidana. Oleh karena itu Zelda, pertanyaannya adalah apakah Tentara Nasional Indonesia dalam beberapa kasus kemudian bisa turut dilibatkan? Sangat menarik untuk dibahas dalam dialog. Kami lanjutkan ulasan mendalamnya, Rifai. Terima kasih. Dan pemirsa, ulasan seputar revisi Undang-Undang Terorisme hadir dalam Prime Time News sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.